saudara hari ini, yuk besok aja kita bersama-sama memuji Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Tuhan Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, amen. Apakah ku sungguh-sungguh mengasihimu, Tuhan Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikannya yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, biar Tuhan Yesus dapati aku dan Anda, Bapak Ibu sekalian, tetap setia. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Yuk kita tetap setia, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, dan tidak terus melakukan apa yang menjadi kehendak kita atau cara hidup kita yang sia-sia, yang lama. Tapi mari Bapak Ibu yang sudah mengalami kasih Tuhan, yang sudah disembuhkan, yang sudah dipulihkan, yang sudah mengalami berkat-berkat rohani dari Tuhan Yesus, mari kita hidup, kita mau setia pada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi baginya. Selidiki, 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 lihat hati Tuhan, hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Dia yang Maha Tahu, yang menilai hidupku dan hidupmu, tiada yang tersembunyi di hadapan Tuhan Yesus. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya
Kau dapati aku tetap setia. Aku belajar setia Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kesetiaan Tuhan Yesus menjadi kehidupan kita. Kita yang tidak sempurna Bapak Ibu, Pastor yang punya banyak salah, kekurangan, keterbatasan, kelemahan, mau belajar setia. Mari sama-sama kita belajar setia kepada Tuhan Yesus. Sebab Dialah pemilik hidup kita. Hari-hari ini saudara-saudara, biarlah Tuhan membawa setiap kita semakin setia, belajar setia, tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi Dia. Selidiki kami, lihat hati kami, apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Kau yang Maha Tahu, Dia menilai hidupmu, tak ada yang tersembunyi baginya. Telah kulihat kebaikannya yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati kami tetap setia. Selidiki kami, lihat hati kami, apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Dia yang Maha Tahu, Dia mengerti hidupmu, tak ada yang tersembunyi bagi Dia. Telah kami lihat perbuatanmu yang ajaib, yang tidak pernah habis, melimpah di hidup kami. Ku berjuang, kini ku berjuang sampai akhirnya ku belajar. Aku belajar tetap setia untuk mengikut-Mu, Tuhan Yesus. Biarlah Kau dapati kami tetap setia mengiring Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberkati, menguatkan, memulihkan, dan menyembuhkan. Tuhan Yesus, Engkaulah kekasih jiwa kami. Kami sungguh bangga dan mengucap syukur
atas kasih dan rahmat-Mu yang melimpah-limpah bagi setiap kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian, pemirsa dan pendengar dimanapun kau berada, Pastor Andy berdoa dan memberkati seluruh keberadaan kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hari-hari hidup kita, Pastor Andy, sama-sama kita semua ya, yuk belajar setia. Kita manusia dikenal tidak setia. Kita manusia tahu diri penuh kelemahan, keterbatasan, sehingga kita bisa jatuh dalam pencobaan, godaan, dan hal-hal yang lain, saudara-saudara. Biarlah ketika firman Tuhan tertabur ini, kita boleh dibangkitkan dan kita menjadi pribadi-pribadi anak Tuhan Yesus yang belajar untuk setia. Time for Bible, ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan ini, memberkati saudara-saudara, saya, dan semua kita. Dimanapun kau berada, saudara-saudara, saat firman Tuhan diberitakan, saya selalu percaya kuasa Tuhan yang menyertai. Karena firman Tuhan bukan cuma sekedar kata-kata, tetapi terdiri dari kuasa. Di mana firman Tuhan diberitakan, di situ kerajaan Tuhan ditegakkan. In Jesus name. Perkara-perkara kegelapan, perkara-perkara dosa, perkara-perkara kejahatan, go! Tinggalkan setiap pribadi yang menerima firman Tuhan, keajaiban surga ini. In Jesus name. In Jesus name. Amen. Bapak Ibu sekalian, Shalom, Shalom. Mari bersama-sama saudara, Pastor mau mengajak kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan Pastor bacakan dari surat Roma. Roma pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-31. Yes. Roma pasal 1 ayat 18 sampai 31. Belajar setia melakukan kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita. Itu judul di YouTube dan nanti akan dinaikkan juga di Facebook, judul yang sama. Kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 1 ayat 18 sampai 31. Di sini dituliskan hukuman Tuhan atas kefasikan dan kelaliman manusia. Pastor baca ya, selamat mendengarkan. Sebab murka Tuhan nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Mereka yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Tuhan nyata bagi mereka, sebab Tuhan telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Tuhan, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Tuhan atau mengucap syukur kepadanya. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia
dan hati mereka menjadi bodoh, menjadi gelap. Ayat 22 ya. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Tuhan yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar, ya. Karena itu Tuhan mengizinkan, menyerahkan mereka pada keinginan hati mereka. Mereka akan setia dengan kedagingan mereka. Karena salah satu hal yang kita bisa soroti ayat 23, mereka memiliki penyembahan-penyembahan yang lain, ilah-ilah yang lain. Ya ternyata masih ada, saudaraku. Kalau ilah modern ini kan mamon. Tapi Tuhan ingatkan juga bahwa jangan sampai kita menjadikan ilah, membuat patung-patung hewan, seperti tadi patung burung, contoh misalnya simbol-simbol binatang, atau tentang mistik-mistik ular. Jangan kita membuat berhala di hidup kita. Sekali lagi bahwa berhala ini tetap ada. Pohon-pohon pun bisa disembah, batu-batu nisan pun bisa datang disembah. Akhirnya pikiran mereka mistik, kecemaran, pencemaran, keinginan melakukan kehendak berhala. Pernah dengar bahwa di India banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sambil menggandeng kepercayaan-kepercayaan leluhur. Tuhan tidak menghendaki hal itu. Tuhan Yesus pribadi yang cemburu. Artinya adalah, kuduskanlah Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dan Penolong dan Mesias di dalam hidupmu dan hidupku. Supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, menyerahkan kesetiaan kita kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, bukan kepada berhala-berhala murahan yang dibuat oleh ciptaan manusia sendiri, dibentuk oleh tangan manusia lalu disembah. Mari kita tetap setia, belajar setia. Tidak perlu kita banyak menilai orang lain, tapi biarlah kita belajar menilai internal kita, introspeksi. Sudahkah kita ini menjadi pribadi yang setia? Niscaya kalau kita hidup dalam doa, kita belajar mengasihi Tuhan. Kata belajar itu berarti kita masih penuh kekurangan. Masih perlu banyak hal kita merendahkan hati, belajar kepada yang sempurna. Kita harus belajar yang lebih baik daripada kita. Dan teladan hidupku dan Pastor mengajak Bapak Ibu sekalian orang percaya, jadikan Yesus Kristus teladan hidup kita. Kasihnya, kesetiaannya, pengorbanannya, tutur katanya, pengajarannya, sikap hidupnya. Belajar, dan belajar. Orang yang belajar akan terus diperlengkapi. Tapi orang yang merasa sudah hebat, sudah pintar, dia itu lebih cenderung meninggikan diri. Akhirnya mengecilkan, merendahkan orang lain, sesamanya. Itu tidak boleh, saudara-saudara. Kita harus belajar untuk saling memperlengkapi. Yang pasti, jangan menjadi orang percaya yang menduakan Tuhan Yesus. Nanti kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup terus setia pada kedagingan. Kedagingan upah dosa adalah maut. Tapi barang siapa yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, maut tidak berkuasa atas hidupnya di masa yang akan datang, di kekekalan.
dia menjadi milik Kristus. Lanjut, Roma pasal 1 ayat 24 ya, Pastor baca. Karena itu saudara-saudara, Tuhan menyerahkan mereka pada keinginan hati mereka kepada kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Mereka mau menggantikan kebenaran Tuhan dengan dusta dan memuja, menyembah berhala atau makhluk ciptaan manusia, dengan melupakan Sang Pencipta yang sesungguhnya, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Sampai selamanya Tuhan Yesus berkuasa. Amin. Ayat 26. Karena mereka tidak mau meninggalkan berhalanya, tidak mau belajar setia kepada Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan menyerahkan mereka karena kedegilan hatinya kepada hawa nafsu yang memalukan. Apa itu? Dikisahkan, dituliskan, istri-istri akan menggantikan persetubuhan yang wajar dengan tidak wajar. Maksudnya perempuan akan suka perempuan. Bisa menjadi apa sebutannya? Lesbian. Yang berikutnya saudara-saudara 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyalah-nyalah birahi mereka, nafsu terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Kita melihat hari ini, pernah ya kemarin, bulan-bulan kemarin ya, ada di televisi orang tertangkap mengadakan pesugihan. Lalu ditangkap karena mereka di dalam mana ya, dalam sungai gitu. Kalau tidak salah ya, laki-laki semuanya, lalu mereka tidak mengenakan baju begitu. Ya, ini gambaran firman Tuhan dan keadaan-keadaan ini yang memang terjadi. Apa yang membedakan cerita dongeng dengan firman Tuhan? Kalau cerita dongeng itu tidak pernah ada, tapi firman Tuhan, nubuatannya itu digenapi, atau apa yang ditulis terjadi hari-hari ini sebagai pembuktian ini firman dari Tuhan. Banyak orang lakukan hal-hal yang aneh, menyimpang, penyembahannya salah. Contoh misalnya ada orang yang menjadi hamba uang, berarti dia menyembah uang dong. Kok bisa begitu, Pastor? Karena setiap hari yang dipikirkan uang, dikejar uang, motivasi pekerjaan, motivasi pelayanan, motivasi hidup, motivasi belajar, uang. Dia jadi hamba uang. Akhirnya hatinya ya dipikat, dia merasa puncak kebahagiaan adalah uang. Dan semua tipu muslihatnya akan terus bertumbuh. Dan kata 1 Timotius pasal 6 ya, itu menjadi akar kejahatan. Mau menjadi kaya, cintakan uang, akar kejahatan. Ketika penyembahan seseorang salah, hidupnya akan menjadi salah. Dikisahkan ini hal-hal yang mungkin ada di sekitar kita. Ada orang-orang yang, kata firman Tuhan ya, ini menyimpan. Laki-laki suka laki-laki. Bukan cuma itu.
perempuan ya suka kepada perempuan. Itu digambarkan di dalam Roma pasal 1 ayat 27. Suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri, mereka menyala-nyala dengan laki-laki, ya. Demikian pun ayat 26, istri-istri atau perempuan gairah birahi dengan perempuan. Apa ya kalau laki-laki birahi laki-laki, atau laki-laki bersetubuh dengan laki-laki, atau laki-laki suka laki-laki, apa namanya itu? Ya, intinya apa ya? Yang normalnya, yang kodratnya yang Tuhan kasih, suami istri gitu. Tapi kalau hatinya setia kepada berhala, atau misalnya orang tuanya memiliki penyimpangan di dalam penyembahan atau berhala, atau ada ritual, atau ada perjanjian dengan kuasa kegelapan, atau pernah ikut namanya apapun mistik, pesugihan, atau ilmu-ilmu kebatinan, itu nanti kalau tidak diputuskan Bapak Ibu, turun ke generasinya, menjadi kutuk keturunan. Anak-anak atau orang-orang yang terlibat ini, sebetulnya juga mereka bisa jadi korban kutuk keturunan. Mereka korban, saudara-saudara. Maka penting banget kita sebagai orang yang memberi diri melayani, dipanggil Tuhan melayani sesama, kita putuskan kutuk itu kutuk keturunan, saudara-saudara. Pastor mau tanya, dan Bapak Ibu jawab dalam hati masing-masing. Apakah ada orang yang misalnya dia sebagai lesbian, apakah orang itu mau sampai meninggal dalam keadaan seperti ini? Menurut pastor, pasti nggak mau. Misalnya ada orang yang tadi disebut di komentar gay, laki-laki birahi kepada laki-laki. Apakah mereka mau sampai mati dalam keadaan yang sama? Menurut pastor yakin mereka tidak mau. Semisal ada orang yang bekerja sebagai, sorry pastor katakan, melacur. Rasanya ini pasti berbagai macam latar belakang. Kalau dia wanita, mungkin dia ditinggal oleh suaminya, tidak bertanggung jawab, ada tulang punggungnya, dia yang harus menafkahi anaknya, biaya hidup, akhirnya dia terjebak, jatuh, korban dalam dunia prostitusi. Kita dipanggil, kita dipilih sebagai manusia yang berdosa, dijadikan anak Tuhan Yesus. Mari kita membawa kelepasan dan kabar baik bagi mereka, yaitu mereka adalah korban, dan kita datang untuk membawa kabar baik, bahwa kalau engkau tidak mau sampai meninggal dalam kondisimu sebagai lesbian atau gay, engkau sudah berputar-putar mencari solusi dan engkau tidak mendapat solusi. Ini loh solusinya, Yesus. Caranya gimana? Pulang, datang kembali kepada Tuhan yang bisa memulihkan hidupmu, Tuhan yang bisa memutuskan kutuk keturunan itu. Pastor teringat dalam Injil Lukas pasal 15, Bapak Ibu sekalian, ada seorang anak yang terhilang, meninggalkan papanya. Karena kehendak bebasnya,
Akhirnya dia hidup bebas, dan akhirnya dia menderita, dia miskin, harta papanya habis. Lalu dia mencoba untuk menafkahi hidupnya, dia bekerja di peternakan babi. Lalu akhirnya untuk makan sehari-hari pun dia kekurangan, kesulitan. Bukankah banyak orang melakukan hal-hal seperti tadi Pastor katakan, melacur untuk uang? Hanya untuk makan katanya, hanya untuk isi perutnya. Ini terjadi kepada anak yang terhilang di Injil Lukas 15. Tuhan Yesus memberikan ilustrasi ini. Sehingga suatu hari anak ini melupakan egonya, dia rendahkan hatinya, dan dia teringat, aku melakukan banyak hal, bahkan sampai kerja di peternakan babi, untuk makan pun susah. Akhirnya keadaan-keadaan itu mengingatkan dia. Apa itu? Aku mau pulang aja dah. Aku mau kembali aja dah. Karena aku punya papa yang sanggup memelihara hidupku. Hidupku hari ini seperti ini, menyimpang. Karena aku melakukan kehendakku. Aku egois. Aku butuh arahan papa. Aku butuh nasihat papa. Aku butuh firman yang mengubahkanku, bukan firman yang menghakimiku. Aku perlu dipulihkan. Aku bukan perlu dihakimi. Sudah sepanjang hidup aku dihakimi. Gay, lesbian, gay. Dari sekolah aku dihakimi. Sekarang aku nggak tahu jalan pulang. Rekan-rekan hamba Tuhan pelayanan, kita dipakai Tuhan menjadi jalan pemulihan. Kasih tahu kepada orang-orang yang masih menyimpang, orang-orang masih berdosa, orang-orang yang hidup dalam kecemaran, orang-orang yang melakukan kelaliman dalam pikirannya. Pulanglah kepada Papa di surga. Akhirnya kisah sederhana Lukas 15, saudara-saudara. Anak ini, dia sadar, dan dia pulang. Bagaimana reaksi papanya? Apakah papanya hantam dia? Papanya cambuk dia pakai rotan? Papanya tampar dia? Papanya hakimi dia? Papanya ledek dia? Papanya hina dia? No! Ternyata saudara-saudara, sejak dia pergi, papanya setiap saat berdoa, berharap, menunggu, rindu anaknya kembali. Kira-kira gambaran Lukas 15 itu menggambarkan hati papaku di surga. Dia rindu setiap hari anak-anaknya kembali kepadanya. Dan dia akan bentuk menjadi pribadi yang setia. Bapak Ibu, maaf, pastor sebut, yang masih hidup dalam perjudian, pesugihan, penyimpangan seksual, kejahatan, atau saudara-saudara sedang putus asa yang mendengar berita ini, engkau sedang dipenjara oleh karena aib atau kesalahan atau pelanggaranmu di hari kemarin. Pastor Andy, hamba Tuhan yang dulu pernah hidup dalam kegelapan, pernah hidup dalam kelaliman. Hari ini pun saya belum sempurna, Bapak Ibu. Saya berkhotbah bukan saya berarti pribadi yang sudah sempurna, tidak. Saya hanya belajar setia. Saya hanya belajar menyampaikan apa yang saya baca, dan saya hanya belajar melakukan meskipun tidak sempurna apa yang Tuhan tulis di Bible ini. Pastor memberikan satu contoh bahwa saya saja yang sampah, yang rusak, yang busuk, yang cemar. Ketika kembali kepada Tuhan Yesus, mengakuinya dalam hidupku, saya dipulihkan. Hari ini saya masih terus dipulihkan oleh Tuhan. Biarlah pemulihanku yang kecil ini bisa menjadi sebuah motivasi, dorongan bahwa saya saja yang sampah, yang busuk, yang rusak ini, ketika Tuhan Yesus pulihkan, meskipun belum sempurna, hidupku ditolong Tuhan, hidupku diubahkan. Anda pun juga, saudara-saudara, kembalilah kepada Bapa di surga. Biarkan kasih-Nya memulihkan hidupmu. Jangankan untuk
makan sehari-hari, engkau akan diberikan jubah yang baru. Engkau akan diberikan kasut yang baru. Engkau akan dikenakan hidup yang baru. Hidup yang lama, yang busuk, yang berbau sampah. Maka istilah sampah masyarakat, Tuhan mau cuci dengan kasih. Tidak ada yang sukar Bapak Ibu. Yesus adalah jawaban. Begitu indahnya kasih Yesus. Dia bukan hanya menyembuhkan tubuh, tapi roh, jiwa, batin, pikiran. Dari masa lalu, Yesus sembuhkan. Bapak Ibu yang barangkali menyaksikan ini, anak sedang terlibat di dalam area yang pastor khotbahkan ini. Jangan benci, jangan hakimi, namun kasihi dan doakan. Kalau saya yang lalim, saya yang sampah, saya yang jelek, saya hidup dalam kecemaran, saya hidup dalam dunia yang gelap dulu. Kasih Yesus bisa jamah saya. Kasih Yesus bisa jamah anak-anakmu. Kasih Yesus bisa jamah tubuhmu, jamah hidupmu, bebaskan Anda. Ya, engkau sudah berkutat puluhan tahun dan pasti dalam hati ada rindu. Aku mau bebas. Aku mau bebas. Aku mau bebas. Tapi nggak tahu jalannya. Hamba-hamba Tuhan mulailah bergerak, mulailah datang ke rumah-rumah jemaat, ke rumah-rumah jiwa-jiwa yang membutuhkan. Ya, Pastor juga bersyukur hari ini kita sudah mulai belajar untuk membuka pelayanan yang baru. Oleh berkat Tuhan, yayasan sudah siapkan 2 sepeda motor, 2 unit roda 4 kendaraan mobil saudara-saudara untuk dipakai siapa saja yang mau melayani. Rekan-rekan hamba Tuhan, pendoa, pemberita Injil, pastor, pendeta, yang misalnya ada pelayanan yang baru ini, kunjungan, atau ada orang yang butuh didampingi, misalnya ada yang meninggal, dan seterusnya, saudara-saudara, namun engkau belum memiliki kendaraan, datang, silakan, tersedia di Tribun Healing Center. Pakai sebagai penunjang pelayanan. Biarlah unit kendaraan ini dipakai untuk memuliakan Tuhan, dipakai bawa jiwa-jiwa untuk Tuhan, dipakai untuk membawa kasih Tuhan. Datang ke rumah sakit di mana terbuka, ada akses, artinya person to person, saudara-saudara. Yayasan kasih fasilitas ini siapapun juga. Pakailah untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Turun, banyak orang butuh kelepasan. Banyak orang butuh sentuhan tangan kasih. Dan puji syukur kita sebagai orang yang sudah dipulihkan, terus dipulihkan. Kita lah yang membawa damai, membawa kasih, membawa kabar kesembuhan itu kepada orang-orang yang terikat. Wah, luar biasa banget saudara-saudara. Ketika kita mendatangi dan kita berkata, Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Tiba-tiba dia lepas dan berkata, aku kembali kepada Tuhan Yesus. Pastor ngomongin aja sudah, luar biasa banget Tuhan Yesus. Ya, itu saja yang Pastor bacakan. Dan kiranya rema firman Tuhan ini menolong kita semuanya. Kalau kita mendengar ini, kita mau belajar tinggalkan hal yang sia-sia. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, yuk kita tahu bahwa ladang itu sudah menguning Bapak Ibu. Ladang sudah menguning. Dan Tuhan sudah mencari pekerja-pekerja yang mau turun untuk menuai dari ladang yang menguning tersebut. Dan saya katakan, saya lah Tuhan, Anda lah orang percaya. Yuk! Khususnya yang ada di Balikpapan ya. Banyak sekali pelayanan saudara. Banyak banget. Maka dalam kesempatan ini Pastor juga minta maaf ya. Dengan kondisi yang ada, keterbatasan yang ada, pelayanan masuk begitu banyak. Sehingga banyak yang terlewatin. Banyak yang tidak dilayani secara maksimal.
Kalau saudara-saudara misalnya form doa contoh ya, pastor tidak usah Anda basa-basi, dalam arti begini, pelayanan doa langsung straight to the point aja. Saya sakit ini, minta doa atau mau isi form doa, itu saja. Nah, yang pastor temukan hari-hari ini, yang awal sih pastor kesempatan share ini ya, tidak perlu basa-basi. Misalnya, halo, selamat siang, pastor lagi ngapain? Atau shalom, titik. Tidak perlu, kenapa? Karena waktu pastor untuk membalasnya itu betul-betul sangat-sangat terbatas sekali. Ya, kalau pastor balas, halo pastor Andy, lagi ngapain? Pastor balas, lagi makan. Ditanya lagi, dijawab teng-teng, makan apa? Makan roti. Dijawab lagi, roti isi apa? Isi daging. Dijawab lagi, beli di mana? Aduh, pastor sih mau sih bercanda-bercanda begitu, tapi yang masuk ini form doa banyak banget. Orang-orang sakit, orang-orang yang butuh didoakan, orang-orang yang berbagai macam pergumulannya. Jadi betul-betul ini kami SDM-nya terbatas banget, maka lewat kiranya pelayanan baru ini disambut baik ya. Dan Bapak Ibu punya kapasitas pelayanan, tapi mungkin hari-hari ini karena pandemi atau mungkin karena belum sepadat yang Tuhan percayakan pelayanan ini, sehingga waktu-waktu Anda banyak yang space-space yang available atau kosong, jangan segan hubungi yayasan ya. Kita melayani, karena hari ini Tuhan berkati channel YouTube Pastor Andy Simon TV, biarlah kita melayani dengan pelayanan ini sajalah, YouTube Pastor Andy Simon TV. Kita tidak membawa denominasi, kita nggak membawa organisasi. Saya dari GPDI, saya dari Protestan, saya dari Katolik, saya dari Karismatik, saya dari Injili. Kita melayani sesama atas dasar kasih dan kemanusiaan saja. Kalaupun mereka bisa melihat Yesus dalam hidup kita, itu adalah kasih karunia buat mereka. Kita tidak melayani dengan cara-cara yang lama, konvensional. Hari ini zamannya zaman terbuka, dan banyak orang membaca hidup kita dan kesaksian-kesaksian di medsos ini. Maka kalau kita bicara, kita bersaksi, betul-betul harus jadi berkat, karena dilihat oleh semua orang. Kalau ada orang tidak suka hati, dia bisa cuplik, dia bisa potong, dia bisa menggoreng hal-hal, narasi-narasi yang buruk. Ya, itu pasti terjadi. Tapi celakalah orang yang menyebabkan hal itu atau membuat hal itu. Karena kita sedang berlomba-lomba untuk belajar setia kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Saya juga berdoa dan memberi pesan ini kepada ibu-ibu, para istri yang suami yang mungkin lemah tubuh. Jangan jemu berdoa. Kalau doamu hari ini engkau belum menerima, seolah-olah Tuhan belum menjamah kesembuhan suamimu seutuhnya, tetap berdoa, karena doamu, kesetiaanmu itu menjamah hidupmu sendiri, mengubah engkau sendiri menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang setia, pribadi yang taat, pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Doa. Tapi Tuhan, aku kok belum lihat jawaban doa. Ketika engkau setia, engkau sudah diubahkan oleh Tuhan melalui kesetiaanmu berdoa dan berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian pun Bapak Ibu orang tua yang menghadapi anaknya yang mungkin lagi kadang sakit. Doakan, tumpan tangan. Kita percaya Tuhan punya telinga dan mendengar. Tuhan punya tangan yang penuh kasih dan bisa melawat. Tuhan punya mulut dan bisa berkata-kata. Kita tidak menyembah Tuhan yang mati. Kita nggak menyembah Tuhan patung yang punya telinga tidak bisa mendengar, yang punya kaki tidak bisa berjalan. Waktu ada eksiden, kecelakaan,
kebakaran, manusia harus menggotongnya untuk meninggalkan tempat kebakaran itu supaya patung tersebut tidak terbakar. Maka Tuhan Yesus berkata, jangan kamu buat patung apapun juga yang menyerupai yang kau anggap Tuhan. Karena Tuhan itu besar, Tuhan itu berkuasa, Tuhanlah yang membela kita. Kita tidak menjadi pembela Tuhan. Hidup dalam kerendahan hati yuk terus, dan tetap setia. Pastor closing statement begini, penyembahanmu benar, hidupmu benar, kesukaanmu benar, tutur bahasamu benar. Tapi penyembahan yang salah, kita akan dipenuhi kecemaran, dan tidak mau meninggalkan itu. Puji syukur, Yesus adalah kasih. Ketika seseorang meninggalkan hidup benar, Bapa di surga setiap menit selalu menantikan when you come home. Pulanglah kepada Bapa. Ada kasih yang menyembuhkan. Saya disembuhkan. Saya dulu hidup dalam dunia gelap. Saya dulu seorang yang jahat, brutal, dunia malam, pemabuk, penjudi, pezina. Tuhan Yesus mau jamah, bisa jamah. Anda pun demikian, saudara-saudara. Siapapun Anda hari ini, Tuhan Yesus bisa jamah. Datanglah pada Tuhan Yesus Kristus. Dialah sumber pemulihan. Dialah sumber jawaban yang kita perlukan. Pujian ini sangat indah. Buka dua tangan saudara-saudara. Jamahan Tuhan mengalir kepada setiap pemirsa dan pendengar. Pejamkan matamu, buka dua tanganmu saat ini. Tuhan Yesus, aku kembali kepadamu. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Tuhan yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Pastor Edi mendoakan setiap tangan yang terangkat. Kasih Tuhan Yesus sudah menyembuhkanku. Kasih Tuhan Yesus juga menyembuhkan Bapak Ibu. Jangan malu, jangan minder, jangan merasa takut, angkat tangan. Jangan engkau merasa harus suci dulu baru layak datang kepada Tuhan. Justru Tuhanlah yang menyucikan Anda. Jangan merasa sempurna dulu baru mau angkat tangan berdoa. Justru kesempurnaan datang dari Tuhan. Siapapun, apapun, bagaimanapun keadaan hari ini, angkat tanganmu sekarang. Tangan-tangan yang terangkat. In Jesus' name. Dipulihkan, disembuhkan, diselamatkan, diampuni, diubahkan, ditolong hidupnya, diberkati rohnya, diberkati jiwanya, diberikan hidup yang baru, kesukaan, yaitu setia kepada Tuhan Yesus, dan menjadi pribadi-pribadi yang disukai, dicintai oleh Bapa di surga. Yuk kita pulang, kembali kepada firman Tuhan, kembali pada kodratnya sebagai pribadi yang diciptakan, dibentuk oleh Tuhan, yaitu untuk menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan mengasihi siapapun Anda. Bahkan hari ini, apapun pelanggaran, aib, dosa,
keterikatan Anda. Tuhan mengasihimu dan untuk melepaskanmu. Kasih-Nya tidak membuat engkau tinggal lebih lama dalam dosa, tapi kasih-Nya akan membawa engkau keluar dan menjadikan engkau pribadi-pribadi yang lebih daripada pemenang. Diberkatilah kesehatan Bapak Ibu sekalian, dunia usaha, keluarga, rumah tangga diberkati. Dimanapun Bapak Ibu berada, tinggal di desa, di pedalaman, di kota, ibu kota, jadilah berkat. Tuhan Yesus sumber berkat kita. Tuhan Yesus menolong kita setiap hari dengan kekuatan kasih-Nya. In Jesus' name. Saya percaya hari ini ada begitu banyak orang dilepaskan, dipulihkan, disembuhkan, dan hidupnya dipakai untuk melayani. Soli Deo Gloria, segala puji yang syukur bagi Tuhan. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, bersyukur buat lawatan, kuasa, kesembuhan, kelepasan, dan pemulihan yang Kau berikan bagi kami hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Di dalam namamu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya! Mari saudara-saudara, pribadi yang menyukai firman Tuhan, pribadi yang mau belajar setia, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Rindu ya saudara-saudara, satu pujian yang sama kita kembali nyanyikan dengan sudah menikmati kan makanan firman. Jadi pujian ini saudara-saudara, sebelum masuk hari yang baru, ini seperti kita minum airnya supaya kita terpuaskan dan kita siap masuk hari yang baru dengan kekuatan dari Tuhan pastinya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, hey, lihat hati kami. Amin. Apakah ku, kita tersenyum saudaraku, karena hati kita dipulihkan. Firman Tuhan menyembuhkan, firman Tuhan menguatkan kita. Dia yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi Dia. Amin. Telah kami dengar hari ini kasih setia Tuhan yang tak pernah habis di hidupku. Percaya, percaya, percaya. Kami berjuang sampai napas terakhir. Kami mau mengikut Tuhan Yesus Kristus. Kau dapati aku tetap setia. Terimalah kelegaan dari kesesakan Anda, saudara-saudaraku yang sedang terpapar COVID. Dua tanganmu tumpangkan di dada. In Jesus' name. Be healed, be free, and be clear. COVID out. Kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan menyembuhkan hari ini orang-orang yang terinfeksi. Saya bersaksi, oleh kuasa Tuhan saya disembuhkan, dan banyak orang ditolong Tuhan. Hari ini saudara-saudara, Tuhan yang sama, penuh kasih, yang melawat hidup Anda. Nafasmu dipulihkan, paru-parumu dipulihkan, hidupmu dipulihkan, bahkan hari esokmu disembuhkan untuk dipakai menjadi alat kesaksian. Orang-orang putus asa, saudaraku, dengarkan ini. Engkau tidak mati karena penyakit, tapi lewat penyakit hari ini engkau akan hidup dan untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Kau dapati aku tetap melayani, aku setia. Biar kau dapat Tuhan Yesus, kami tetap setia. Selamat masuk hari yang baru. Sola Fide, Immanuel, bless you, dadah. Yes.